Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kalau hari ini kita bekerja untuk membangun ekonomi kita, sesungguhnya itu adalah bagian dari ihya'us sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan ekonomi kita itu bagian dari menghidupkan sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu bapak-bapak dan ibu, bukan hanya sekedar isbagul wudu. Kalau kita wudu rapi sampai melewati batas yang wajib, itu sunnah, tapi bukan satu-satunya sunnah. Sunnah Nabi itu bukan sekedar kita berzikir tasbih 33 kali setelah sholat fardu, subhanallah. Tahmid 33 kali, alhamdulillah. Takbir 33 kali, Allahu akbar. Lalu kita tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bukan hanya itu. Itu sunnah, tapi bukan hanya itu. Di antara sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak kita tinggalkan hari ini adalah membangun ekonomi yang kuat. Sehingga beliau mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Kadang kita bapak-bapak ibu kalau bicara sunnah Nabi kita pilih-pilih mana yang ringan ya. Kalau bapak-bapak bicara sunnah, ada satu sunnah yang sering diomongin walaupun gak berani dilaksanakan oleh sebagian besar. Tapi yang melaksanakan selalu mengatakan, kenapa begitu? Ya ini sunnah Nabi. Ya pilih-pilih sunnah yang enak-enak, yang gampang-gampang. Kalau kita mau mengihya'us sunnah, mari kita cari sunnah-sunnah Nabi yang tidak hanya bermanfaat untuk individu, yang tidak hanya berguna untuk diri kita saja, tapi juga berguna untuk seluruh kepentingan umat. Di antaranya adalah membangun ekonomi yang kuat. Nah, oleh karena itu, sebagaimana Ustaz Arif sampaikan tadi, santri-santri kita, ananda semua ya, ananda semua, ini adalah harapan-harapan kita semua untuk membangun agar ekonomi kita bisa semakin baik. Dan dengan ekonomi yang baik itu maka juga marwah kita sebagai bangsa insya Allah akan semakin kuat. Tidak ada orang berani meremehkan bangsa Indonesia kalau bangsa Indonesia sudah makmur. Tidak ada yang berani meremehkan umat Islam kalau umat Islam itu memiliki kecukupan. Tidak ada. Seringkali kita sebagai bangsa, mohon maaf misalnya oleh negara tetangga yang namanya Malaysia, diomong-omongin, diejek-ejek. Kenapa? Karena kebetulan masih ada saudara-saudara kita yang pergi ke sana untuk menjadi, mohon maaf, misalnya asisten rumah tangga, pembantu. Maka kesannya adalah kita ini negara yang miskin, tidak punya kekuatan ekonomi. Dengan itu kita dihina. Dengan itu kita diremehkan. Tapi kalau kita sebagai bangsa ini punya kekuatan ekonomi, insya Allah tidak ada yang berani meremehkan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan itu bagian dari sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mesti kita lakukan hari ini untuk ananda semua dan kita semua, bapak-bapak dan ibu? Pertama, ekonomi itu adalah bagian dari muamalah. Bukan ruang akidah dan juga bukan ruang ritual ibadah. Kalau akidah itu sifatnya khusus. Tidak boleh kita tidak boleh kita nego akidah kita. Yang namanya tauhid ya tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasul, itu tauhid. Tidak boleh dimain-mainkan lagi. Ritual ibadah juga sama. Itu sifatnya sudah ditetapkan. Sholat 5 waktu udah kayak begitu, nggak boleh dimain-mainin lagi. Subuh 2 rakaat udah kayak gitu. Nah, kalau ruang muamalah termasuk di dalamnya ekonomi, maka prinsipnya adalah di situ al-ibda' wa tajdid. Kita harus berinovasi dan berkreasi. Kita lihat dalam suratul Hujurat, lita'arofu, saling mengisi.
Karena itu dalam ekonomi kita boleh bekerja sama dengan siapapun. Dan bahkan wajib kita belajar dengan orang lain yang sudah mampu, yang sudah punya pengetahuan, yang sudah punya keahlian. Sebagaimana Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dulu meminta para sahabatnya untuk belajar kepada pedagang-pedagang yang datang ke Madinah. Kata Rasulullah SAW, saya buka pasar di Madinah ini bukan sekedar supaya kalian bisa berdagang. Tapi ketika kalian berdagang dan ada pedagang lain yang datang kemari dari luar, kalian belajar bagaimana cara mereka berdagang. Jadi pasar Madinah itu bukan sekedar jual beli, tapi dijadikan madrasah oleh Nabi. Supaya umat Islam tahu bagaimana cara berdagang yang baik. Maka anak-anak kita yang pertama menurut saya, ya, Ustadz Arif dan kita semua, anak-anak kita ini kita biasakan untuk bisa belajar mencari ilmu, mencari pengalaman. Memulai dari yang kecil. Fa innal jibala minal hasa. Jangan merasa gengsi. Misalnya, yuk kita mau mulai usaha kecil-kecilan, modalnya 50.000. Kapan kita untung kalau 50.000? Saya mau modalnya 100 juta, 200 juta. Apa kata ulama? Fa innal jibala minal hasa. Lihat gunung yang besar dan tinggi itu sesungguhnya terbentuk dari kerikil yang kecil. Dari debu-debu, berjuta-juta, bermiliar-miliar kerikil kecil, jadilah gunung yang besar. Fa innal jibala minal hasa. Oleh karena itu, yang pertama saya mengajak kita semua, mari kita membangun tradisi berjihad ekonomi ini sebagai bagian dari sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Langkah pertamanya adalah kita fasilitasi anak-anak kita untuk belajar. Dan yang namanya belajar tentu dari yang sukses. Jangan belajar dari sama-sama yang tidak mengerti. Kita belajar dari yang tahu. Sebagaimana Nabi SAW juga mendidik para sahabatnya untuk selalu mencari ilmu. Di dalam bidang kehidupan apapun. Dulu Sayyidina Umar ketika menerima amanah menjadi khalifah dari Sayyidina Abu Bakar. Beliau melihat, merenung, duduk di depan masjid Nabi. Melihat, merenung. Pikiran Sayyidina Umar, ya Allah, sekarang Islam ini sudah luas sekali. Kalau dulu umat Islam itu hanya di Jazirah Arab. Lalu kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar pendahulu saya memimpin, maka semakin luas Islam. Sekarang pada masa saya juga semakin luas Islam. Bagaimana cara saya mengatur ini? Supaya negara ini bisa jadi negara yang baik. Akhirnya ada yang membisikkan kepada beliau, Umar, ada negara Persia namanya. Bukan negara Islam. Orang-orangnya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia belum Islam. Tapi mereka itu ahli dalam mengatur negara. Mereka itu punya sistem sehingga negara mereka bisa maju. Sayyidina Umar kemudian menanggapi, siapa yang bisa beritahu saya sistem mereka itu? Didatangkanlah orang yang mengerti. Maka diberitahu Sayyidina Umar. Lalu kemudian diikuti oleh Sayyidina Umar sistem mereka itu. Sistem pemerintah, sistem administrasi pemerintahan. Maka dibikin, kalau istilah kita sekarang, departemen-departemen. Pada masa Rasul belum ada. Pada masa Sayyidina Abu Bakar belum ada. Tapi pada Sayyidina Umar, dawanad dawawin. Sayyidina Umar lah yang memulai. Oh, ini kita bikin departemen urusan pasar. Nih Bapak ya, sahabat ini ya, jadi pemimpinnya ya, saya tugaskan. Oh Bapak urus untuk kebersihan kota Madinah ya, Bapak nih saya tetapkan. Oh Bapak saya tetapkan untuk mengurus perbatasan Madinah ya. Jangan sampai perbatasan kita dimasuki orang-orang yang tidak jelas identitasnya. Dibangunlah oleh Sayyidina Umar. Dari mana beliau belajar? Dari Persia. Walaupun bukan sebagai negara Islam, tapi kalau ada kebaikan di situ, kita ambil dan kita gunakan, kita manfaatkan untuk mengembangkan kehidupan kita.
Itu yang pertama yang saya sampaikan kepada kita. Yuk kita terus belajar. Dulu ketika berkhidmat di NTB pun kami belajar. Tidak malu-malu. Kami datangi satu-satu. Saya pimpin rombongan datang ke beberapa gubernur belajar. Ngapain kemari Pak TGP? Ya saya belajar Bang. Saya bilang sama gubernur ada di Kalimantan. Kami ini di NTB ini punya tambang Bang. Jadi kami ingin supaya bisa mengelola dengan baik. Saya sampaikan kepada gubernur Kalimantan Timur Pak Awang Faruk waktu itu. Kita belajar. Belajar.